Nyatanya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan tempat sembunyi, oh di mana aja aku bisa sembunyi. Mbak kasih batik ya ke Mas Wahyu. Tua pengurus pesantren Darussalam tidak mungkin pindah tangan sebelum mendapatkan mandat dari Kiai Abdullah. Mas bro, aku telah menerima ribuan pengaduan dari para santri. Selama aku pergi, sampean sudah menyalahgunakan amanah yang aku berikan sama sampean. Yang lucu tuh sampean mas. Udah baju itu dikasih ke saya malah dipakai lagi. Hah, 100 juta. Dan sampean juga harus tahu, keris ini pemberian dari wali kota Jogja pada saat ayahku karo bundaku menikah. Dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada saudara atas kebaikan saudara untuk tidak mengecewakan orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau Kris kesayangan dan kebanggaannya itu kita ambil? Setuju gue. Dukun aja pakai Kris. Aku ndak akan tinggal diam. Aku bikin perhitungan sama sampean. Sombong sampean. Itu kayak keris mas bro. Yang mana? Iku. Masya Allah, jadi kamu lemes itu karena harganya yang mahal toh? Itu Pak Kiai. Kalau sampai Kris itu nggak balik, lo semua urusan sama gue. Ngerti lo? Aku punya rencana yang lebih besar. Wih, meriah. Wih, bisa dinikmati semua santri. Wih, aku akan mengundang topeng. Lo serius lo? Suka sama cewek kampung kayak gini? Hah? Lo bisa diem? Mendingan lo buka tuh kerudungnya. Perlihatin ke Wahyu keseksian lo. Pantas nggak jadi ceweknya Wahyu? Hah? Wahyu udah. Pergi lo dari sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hamba ndak tega melihat Wahyu terbakar amarah. Mana coba? Oh gitu. Terus kalau nabrak karak? Ya udah benjol kalau. Assalamualaikum. Ternyata sampean-sampean di sini. Mas Najib ngapain sih mau kemari? Hah? Mau ngajak ribut kita lagi? Astagfirullahaladzim. Bak Pia Patok, suzon saja. Tidak boleh begitu, dosa. Aku kesini ada kebutuhan sama Wahyu. Sampean, aku ingin mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih untuk sampean. Sorry, gua nggak bisa terima ucapan terima kasih lo. Karena lo ngucapinnya teriak-teriak kayak orang marah. Jadi sebelum lo terima kasih sama gua, lo harus minta maaf sama gua. Aku tidak teriak-teriak dan aku tidak marah-marah. Itu apa teriak-teriak? Mas bro bener teriak-teriak marah-marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Nada. Aku kesini mau ngingetin Mas Najib dan Wahyu. Hari ini ada latihan band. Oh iya, gua lupa. Dan satu hal lagi, gue baru tahu kalau si Najib itu nggak bisa nyanyi sama sekali.
Jangan sembarangan sampean ngomong ya. Sampean sudah menjatuhkan kredibilitas saya di depan umum. Apalagi di depan Dek Nada. Kita buktikan siapa vokalis band pesantren yang paling terbagus. Bagaimana bisa? Mas Najib bilang sendiri kalau dia adalah vokalis yang berbakat dan suaranya bagus. Dia akan tampil baik di festival band nanti. Sampean dengar, apa yang dikatakan Dek Nada itu betul. Sesuai dengan fakta kenyataan. Ya? Sampean nggak usah banyak ngomong lah. Sekarang tinggal kita buktikan saja siapa vokalis band terbaik. Itu saja. Sudah. Ya udah sekarang latihan band yuk. Yuk. Apaan? Buat lo. Ternyata begundal-begundal itu mengikuti aku, mempunyai keris elek. Nggak bagus kan aku? Iya dong, Mas. Paling kerisnya itu beli di pasar. Sok tahu masalah keris. Keluarin, Mas, keluarin. Mas. Nggak apa-apa aku keluarkan nih. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Harus. Nggak sombong ya. Enggak, Mas. Iki apa tuh? Apa iki? Mandein Cina. KW 1 tuh. Palsu. Nyuci pawang. Coba pawa. Cuci pawang yung orang aneh-aneh aja. Mandiin Cina. Chris kayak gini nih. Dari Empu apa? Gondrong. Diam! Sampean ternyata sudah menukar kerisku toh. Kembalikan. Oh. Ayo, balikan. Hei, itu keris aku. Ayo, balikin Wahyu. Coba jangan sembarangan ya. Itu keris dari ayah. Balikan. Ya, aduh. Astagfirullahaladzim, beneran. Jip. Gue berubah pikiran. Kayaknya gue terima ucapan minta maaf lu deh. Minta maaf ya. Sempurna gue. Kerisku. Sabar Mas Bro, sabar. Ini udah terjadi, mau diapain lagi? Astagfirullahaladzim. Sini. Oh, iki. Sama toh? Peci. Hah? Buat apa toh Mas Bro? Gue turun. 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 Dalam Mas Bro. Turun. Turun Mas Bro. Dalam. Ayo, masuk. Kuat. Ayo masuk. Hati-hati. Mas Ustaz. Hah? Mah. Udah kamu aja, hati-hati ya. Walah, doain aku mati toh. Udah hati, jangan banyak ngomong. Aduh. Awal rahum. Wulan, Femi,
kalau kita memasak tuh tak hanya bumbu-bumbunya saja yang harus enak, tapi semua bahan-bahannya pun harus bersih. Mengerti tak? Mengerti, Makcik. Good. Okey, sekarang bisa dilanjutkan kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai. Apa kabar, Meni? Alhamdulillah, Ai ni sehat walafiat. Dan kebetulan sekarang ni, Ai sedang mengajarkan santri-santri untuk memasak. Nah, kalian itu sudah mendapat ilmu dari ahlinya. Manfaatkan. Mumpung ada yang berbagi ilmu pada kalian. Waduh, ini ibadah. Semoga pahalanya diterima Gusti Allah. Alhamdulillah, insyaAllah. Meni, kamu kerasan tinggal di pesantren ini? Alhamdulillah, Cik Kiai. Ai seronok sangat tinggal di pesantren ni. Jiwa Ai tenang sangat. Alhamdulillah. Amin. Bagaimana kamu juga suka dengan pekerjaanmu di sini? Alhamdulillah, Cik Kiai. Ai pun seronok dengan pekerjaan Ai ni. Karena sesuai sangat dengan kemampuan Ai di bidang cooking, memasak. Karena bagi Ai, memasak itu ibadah, Cik Kiai, Pak Ustaz. Alhamdulillah, semoga kamu menjadi orang yang beruntung, Meni. Alhamdulillah, Cik Kiai. Tapi Cik Kiai, maaf, Ai ni tak mengerti. Ai beruntung dalam hal apa? Beruntung itu karena kamu bekerja sesuai dengan keahlian kamu. Dan kamu bekerja ibadah karena Gusti Allah. Gusti Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka qadihun illa rabbika qadhan famulaqih. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Subhanallah, walhamdulillah, Cik Kiai. Semoga nanti Ai dapat bertemu dengan Allah. Ya. Insya Allah, Meni, kalau kamu tetap dengan ikhlas. Insya Allah, Cik Kiai. Alhamdulillah. Oh iya, Meni, para santri juga mengucapkan terima kasih karena katanya masakannya tuh sangat enak dan sangat lezat sekali. Alhamdulillah, tak hanya Ai yang diterima di pesantren ni, tapi masakan Ai pun diterima. Alhamdulillah. Meni, Bapak mau meninjau kelas yang lain, jadi Bapak tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makanan Ai diterima. Makanan Ai lezat. Mau ikut latihan band sama gue? Aku ndak biasa dengar lagu-lagu yang kencang seperti itu. Tak lama-lama juga biasa kok. Iya, mudah-mudahan. Tapi ngomong-ngomong, Mas Najib belum datang ya? Lo ngapain sih nyariin dia? Loh, dia kan belum latihan band. Ya, kali aja lagi nyebur di sumur nyariin Krisnya. Siapa tahu. Aku ndak suka ya, kamu menghina orang seperti itu. Kamu tuh selalu aja tertawa di atas penderitaan orang lain. Subhanallah, Dek Nada membelaku. Assalamualaikum. Gue kan cuma bercanda. Lu gitu aja marah. Kayak mama lu.
Nada, gue mau minta maaf. Gue gak ada maksud apa-apa kok. Lagian, gue cuma pengen bercanda aja sama si Najib. Bercanda itu ada batasnya. Nabi pun juga bercanda. Tapi dia tidak pernah menyakiti orang dalam setiap bercandanya. Hello. Gue itu bukan Nabi. Lagian lo apa susahnya nerima maaf gue? Kamu nggak perlu minta maaf. Kenapa? Karena kamu nggak salah sama aku. Tapi sama Mas Najib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nada. Ada apa tuh, Mbak? Aku boleh masuk, Nis? Masuk aja, Mbak. Mbak Nada berantem lagi ya sama Mas Wahyu? Kenapa aku harus perhatian? Setiap kali dia ngelakuin hal yang nyakitin. Itulah Mbak namanya cinta. Indahnya terasa, tapi pedihnya juga dirasa. Aku tuh nggak mau, Nis. Melihat Wahyu sama Mas Najib bertengkar terus. Aku itu capek melihat mereka bertengkar. Terus Mbak bela siapa? Demi Allah, Nis, aku nggak bela siapapun. Aku itu cuma ingin ngebela yang benar aja. Aku tuh... Sabar Mbak. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Insya Allah aku sabar, Nis. Aku cuma nggak mau mereka itu seperti itu terus. Aku pengen lihat Wahyu berubah. Dia bisa jadi lebih sabar, lebih bijak. Kasihan Mbak Nada. Besok pokoknya aku akan diam-diam pergi menemui Mas Wahyu. Mungkin aja dengan mendengar cerita dari orang ketiga, Mas Wahyu akan lebih mengerti soal Mbak Nada. Lu kenapa lagi sih, Yu? Hah? Gue kesel, Dok. Udah, sabar. Gue juga kesel sama si Najib tuh. Pelin tau gak dia? Dia pikir dia siapa tau gak? Hei. Dok, gue itu bukan ngomongin soal si Najib. Gue ngomongin soal Nada. Oh, gue kira Najib. Emangnya kenapa lagi sih sama Nada? Kenapa sih? Dia selalu ikut campur urusan gue. Dan selalu ribut sama gue. Kenapa sih? Ya mana gue tahu, Yu, lu gak cerita. Oke, gini. Sekarang lu pikir ya. Yang punya masalah sama Najib gue. Urusan gue. Kenapa dia ikut campur dan nasihatin gue? Kesel kan lama-lama kalau kayak gitu. Ya udah, terus lu maunya apa? Gue cuma pengen biar dia itu nggak ikut campur urusan gue. Ya dia urus aja urusan dia sendiri. Gampang kan? Susah apa kayak gitu dong? Lu begini karena lu cinta sama dia. Dan lu gak pengen nyakitin dia. Tapi lu gak tahu caranya. Tenang, Yu. Gue bakal bantuin lo. Besok masalah lu beres. Cari tempat
Pokoknya gue harus bilang ke si Nada. Gue nggak mau ngeliat Wahyu dimarah-marahin sama dia. Siapa dia? Pakai marah-marahin. Pokoknya Mas Wahyu harus tahu Mbak Nada itu ndak salah. Jadi Mas Wahyu harus minta maaf sama Mbak Nada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa kan teman baiknya si Nada. Kenapa gue nggak ngomong aja ya sama dia? Daripada aku langsung ngomong sama Mas Wahyu, mungkin akan lebih baik kalau aku ngomongnya sama Mas Aldo. Biasanya kan kalau dinasehatin teman dekat itu akan bisa lebih diterima. Aku mau ngomong. Nisa mau ngomong sama gue. Dia mau ngomong apa ya? Jangan-jangan dia tahu lagi kalau gue suka sama dia. Thanks. Ya udah ngomong. Dan. Dia Nisa aja duluan. Ladies first. Ya udah, tolong bilangin sama Mas Wahyu, Mbak Nada itu ndak salah. Mbak Nada cuma pengen Mas Wahyu berubah, ndak menghina seorang seenaknya. Justru saya minta tolong sama Denisa. Tolong bilangin ke Mbak Nada. Jangan marah-marahin orang sembarangan. Pakai ceramain segala. Emangnya di masjid siapa dia? Justru Mas Wahyu yang seharusnya berterima kasih sama Mbak Nada. Setiap Mas Wahyu salah, Mbak Nada yang selalu mengingatkan. Ya udah, sekarang Denisa bilangin ke Mbak Nada. Jangan ngurusin urusan orang lain. Urusin diri sendiri. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ndak bisa memegang amanah yang ayah berikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya apa kamu masih memikirkan kerismu toh? Ya wajar saja, keris itu mahal 10 juta kan? 100 juta Pak Kiai. Masya Allah. Itu kata ayahku. Sebetulnya aku masih keberatan Pak Kiai keris itu jatuh ke sumur gara-gara Wahyu. Bukan karena nilai keris itu 10 juta kek, 100 juta, 200 juta. Bukan karena itu. Tapi karena nilai keris itu yang sangat bersejarah bagi ayah dan bunda aku Pak Kiai. Itu yang aku keberatan. Aku seperti orang yang tidak bisa menerima amanah. Tapi insya Allah aku akan belajar ikhlas untuk menerima semuanya Pak Kiai. Ya syukur Cip, kalau kamu sudah ikhlas. Cip Pak Kiai. Bapak juga punya sebuah benda yang penuh kenangan bagi Bapak. Punya sejarah yang panjang saat Bapak muda dulu. Tapi sekarang akhirnya tidak Bapak urus karena kesibukan Bapak di pesantren ini. Nyuwun sewu Pak Kiai, kalau boleh tahu benda apakah itu? Ayo ikut Bapak. Nah, ini Cip, benda kesayangan Bapak itu. Ini penuh dengan kenangan Cip. 40 tahun yang lalu ini kesayangan Bapak. Subhanallah Pak Kiai, bagus sekali. Rencananya besok Bapak mungkin punya waktu, Bapak mau bersihkan, mau rapi-rapikan lagi biar bisa Bapak gunakan lagi. Tidak usah Pak Kiai, biar saya saja yang membersihkan. Insya Allah besok motor ini sudah kinclong. Masya Allah, benar Cip, serius, ikhlas kamu Cip? Ikhlas, insya Allah ikhlas. Alhamdulillah. Bapak cari kuncinya ya. Cip. Aku jalan pada
Iki kuncinya. Oh iya. Ya wis. Saya bersihkan dulu Pak Kiai. Kata pepatah, semakin pagi kita bekerja, semakin akan mendapatkan rezeki. Lah, jelas-jelas rezekiku bakalan ketemu sama Pangeran Najibku. Aku bakalan ketemu sama Pangeran Cocuitku. Mas Najib. Assalamualaikum, Mbak. Mbak Isa. Waalaikumsalam. Ih, kenapa sih? Bukan Pangeran Najibku yang Cocuit itu yang datang, malah makhluk alien yang datang. Astagfirullahaladzim, Mbak, aku ini pangeran loh. Pangeran Bejo Jopi is my life. Ih, pangeran kok mukanya kayak alien toh. Ada apa kesini? Anu Mbak, aku mau nyari Mbak Nada. Nggak ada Mbak Nadanya. Puas, dengar, pergi. Mbak, jangan galak-galak. Aku mencari Mbak Nada itu pengen minjem kitab buat belajar agama lebih dalam lagi. Mbak Nadanya nggak ada ya nggak ada. Oh, Jen. Mbak, aku cuma mau kasih tahu satu hal. Apa? Sebentar lagi ada pemuda hitam membawa gitar akan kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak tuh ya, pasti Mas Najib. Mas Najib. Assalamualaikum Mbak Isya. Waalaikumsalam. Ih, kok malah makhluk kurcaci sih yang datang? Loh, kok malah makhluk kurcaci toh Mbak? Mbak, aku ini juga pangeran Mbak. Pangeran apa, kodok? Pangeran dari kegelapan. Apa ini? Mbak, aku kesini tuh nyari Mbak Nada. Lihat nggak? Enggak. Jangan tanya-tanya Mbak Nada ke aku. Mbak, ini masalah penting loh Mbak, serius. Masalah penting apa ora dudu urusanku. Sana. Ya udah, kalau gitu Arman pergi dulu, nanti saya kesini lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa sih semua orang tuh nyarinya Mbak Nada. Kenapa semua orang tuh Mbak Isa mana ya? Tapi kenapa Mbak Nada? Kenapa? Pasti nih orang yang di sebelahku mau nyari Mbak Nada. Ya toh? Si Nada ngomong gitu sama gue. Dia minta gue berubah. Enak aja. Macem dia orang bener aja. Bukan Nada sih yang ngomong sama gue. Nisa, barusan gue ketemu Nisa. Dia yang bilang. Iya, gue tahu Dok. Nisa itu kan teman baiknya Nada. Jadi nggak mungkin lah kalau Nisa bohong. Terus Nisa bilang apa lagi? Ya, dia bilang, mestinya Mas Wahyu itu berterima kasih sama Mbak Nada. Mbak Nada itu sudah membalikan Mas Wahyu ke jalan yang benar. Emangnya lu nyasar selama ini, yuk? Sorry aja ya. Kalau gue harus ngucapin terima kasih sama si Nada. Emangnya gue nyasar kemana sih? Sampai harus balik ke jalan yang benar. Sabar, yuk, sabar. Jangan emosi. Sorry Dok, pancing emosi. Terus bilang apa lagi? Lupa kan gue mau ngomong apa. Oh iya. Si Nisa pas ketemu gue tadi, dia ngucapin salam yuk. Suaranya lembut banget. Assalamualaikum Mas Aldo. Waduh, adem hati gue. Kenapa jadi curhat sih? Lu mau kemana? Gue mau ketemu sama Nada. Sekalian dia pengen gue labrak tuh orang. Yuk. Ayo, dengerin. Aduh, kenapa jadi ribet sih masalahnya? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, tadi kan Nisa ketemu sama Mas Aldo. Subhanallah. Kamu sekarang benar-benar sudah mantap sama Aldo. Ih, si Mbak, bukan soal Iki. Justru aku tuh ketemu sama Mas Aldo ngomongin masalah Mbak Nada sama Mas Wahyu. Masalahku sama Wahyu? Iya, tadinya tuh Nisa mau ngomong langsung sama Mas Wahyu. Tapi Nisa kebenaran ketemu sama Mas Aldo. Dan Mas Aldo itu membawa kabar tentang Mas Wahyu. Katanya Mas Wahyu itu ndak suka kalau diatur-atur sama Mbak, kalau diceramahin sama Mbak. Astagfirullahaladzim.
Mbak, maaf banget ya. Bukannya Nisa niat mengompor-ngomporin kok Mbak, beneran. Nisa cuma nyampein apa yang Nisa denger Mbak. Ya Mbak, jangan sedih gitu dong. Enggak, Nis. Aku enggak sedih. Dalam usahaku untuk memperbaiki Wahyu juga pasti banyak rintangannya. Yang pasti aku akan terus selalu berlindung kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan kerjakanlah sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat berat, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Subhanallah, seandainya Mas Wahyu itu tahu gimana lembutnya hati Mbak, pasti Mas Wahyu itu akan menjadi pria yang paling beruntung bisa mendampingi hati Mbak. Ih, Mbak itu kemana aja sih? Cari kok susah banget. Capek aku nyari-nyari. Ya Allah Syah, apa salahnya sih bilang assalamualaikum dulu? Itu tuh ibadah Syah. Assalamualaikum. Wes toh? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yaudah, ikut aku yuk. Lagi ditunggu Pak Rido tuh di Sanggar Batik. Yuk. Pak Rido, ada apa Pak? Ada yang bisa Nada bantu? Nyuwun sewu Mbak Nada. Saya hanya ingin menyampaikan pesan dari istri saya tentang pesanan batik. Ada apa dengan pesanan batiknya Pak? Sekali lagi nyuwun sewu ya Mbak Nada. Memangnya ada apa Pak dengan pesanan batiknya? Mohon maaf Mbak Nada, Mbak Nisa. Pesanan batiknya belum bisa selesai dikerjakan seluruhnya karena mesinnya sedang rusak. Jadi saya dan istri tidak bisa bekerja maksimal. Lagian di rumah anak saya seharian tidak ada yang ngurus. Hah? Seharian? Emang anak-anak enggak pada sekolah? Mereka sedang di rumah, tidak sekolah karena dilarang sama gurunya untuk sekolah. Ya kok bisa dilarang ki piye ceritane? Anu Mbak Nada, sudah 4 bulan ini Bapak belum bisa bayar uang sekolah mereka. Jadi pihak sekolah tidak mengizinkan mereka untuk sekolah. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro. Lihat Mas bro. Peringas-peringis, senyum sendiri. Iya ya, kenapa ya? Jangan-jangan karena kilang terusnya mahal ya?
Bisa jadi kesian dia bisa edan ke Saiful. Aku ndak seperti Saiful. Aku seperti Iwan yang kumisnya sudah mulai rontok. Aku minta satu nada yang sangat romantis. Ku memanggilmu melalui lagu nada cinta. Oh, wahai pesona. Ngomong-ngomong Mas Najib belum datang ya? Lo ngapain nyariin dia? Dia itu kan belum latihan band. Ya, kali aja gini nyebur di sumur nyariin Krisnya. Siapa tahu. Dia nggak tahu juga sih. Aku nggak suka yo. Kamu menghina orang seperti itu. Kamu tuh selalu aja tertawa di atas penderitaan orang lain. Wes! Berantakan semua. Aku udah habis pikir sampai masih saja ngawur mainnya. Ayo latihan lagi. Yang pas, jreng, ya. Pas ke, pelan-pelan. Dipatke tenanan. Iya, Mas. Lo main. Astagfirullah. Yuni, cemana? Makanya kalau sedang bekerja tuh jangan lihat kanan kiri. Harus fokus. Mengerti tak? Tak mengerti? Mengerti, Mbak Ci? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih, Mbak Ci? Karena Ai sudah tahu, you berdua tuh pasti akan belajar lagi bagaimana cara memotong yang lebih baik. Betul tak? Oke, sekarang Ai akan ajarkan bagaimana memotong yang baik. Ini cara memotong yang baik, ya? Itu Pangeran Ai. Jelek banget sih sinyalnya. Jangan ini teriris. Alhamdulillah. Mana kalian semua nih? Kenapa kalian semua cakapnya alhamdulillah? Ini accident. You should say astagfirullah. Cakap astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sakit sangat. Assalamualaikum. Wahyu, apa kabar kamu, Nak? Waalaikumsalam, Mah. Wahyu baik-baik aja kok di sini. Mah, Wahyu boleh minta tolong nggak? Tolong kirimin uang dong. Iya, uang. Untuk apa? Ma, biar Papa yang bicara. Halo Ayu. Papa? Mau apa kamu minta uang sama mama kamu? Ya udah, Papa tinggal kirim aja deh. Bisa kan? Dari kemarin-kemarin, kamu sudah pernah minta uang sama mama kamu. Sekarang minta uang lagi. Untuk apa? Gini aja deh. Kalau emang Papa nggak bisa ngirim uang ke Wahyu, Wahyu mau minta tolong sama kantor Papa untuk minta 3 beasiswa. Karena di sini ada 3 orang yang nggak bisa lanjut sekolah. Wahyu cuma pengen ngebantu kok, agar mereka nggak putus sekolah. Bisa? Subhanallah. Kamu serius, Wahyu? Ya udah, kalau emang Papa nggak percaya, Papa langsung cek aja ke sini. Ya sudah. Besok akan segera Papa kirim. Tetapi tidak lewat kamu. Lewat ke Abdullah. Ya. Terserah Papa. Assalamualaikum.
Ma, Wahyu ucap salam sama Papa. Ya Papa jawab dong, Waalaikumsalam gitu. Waalaikumsalam, Wahyu. Alhamdulillah dong, Pak. Alhamdulillah. Dunia ini adalah tempat manusia menggantungkan harapan. Tempat manusia mencari penghidupan untuk kehidupan di sini dan di akhirat nanti. Sudah sepantasnya lah kita mencari kehidupan yang lebih baik agar kehidupan di dunia dan di akhirat bisa kita dapati. Apa bisa kita temukan sendiri jalan itu? Insya Allah bisa. Tapi justru di antara kita malah tergelincir ke jalan yang salah. Karena langkah awal yang diambil itu juga salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan risalah, untuk menunjukkan jalan yang benar, dan Allah telah mengutus dan Allah telah memberikan mukjizat Al-Quran kepada beliau agar menunjukkan jalan yang benar, menunjukkan jalan itu semakin jelas. Anak-anakku sekalian, maka sudah sepantasnya lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita idolakan di atas segala-galanya. Karena di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik, yang patut kita contoh dan yang patut kita tiru. Pasti Pak Ustadz, Rasulullah itu selalu menjadi idolaku. Baru bapakku, ibuku, Pak Kiai, dan tentunya Mas Wahyu. Sopo iki yang teriak-teriak? Itu suara gitar listrik, Mas. Sok tahu kowe? Bro, itu dari tempat si Bu Gundala itu latihan. Mereka pakai alat listrik semuanya, Mas Bro. Malah sombong. Aku doakan semoga mereka semua kesetrum. Astagfirullahaladzim. Aku tidak boleh mendoakan mereka yang buruk-buruk. Aku doakan saja semoga listriknya mati. Nah, itu benar-benar. Mas Bro, kita semuanya tinggal mengikuti instruksi dari Mas Bro. Mulai. Saya tinggal mengikuti instruksi dari Mas Bro, ya dah? Ayo Mas. Iki benar-benar sudah mengganggu ketertiban umum dan hajat orang banyak. Mas Bro, aku ikut. Wis, sampean tunggu di sini. Gak usah, sampean di sini saja. Mas, ikut Mas. Hah? Dasar pelit. Sholat. Nggak usah ganggu terus deh. Kamu tuh ganggu terus aja. Cih, siapa sih ganggu kowe? Sensitif banget sih jadi cewek. Kalau aku mau nyiapin cantik, mau batik kok. Kalau ndak mau ya sono-sono jauh-jauh dari aku. Ionis, kamu itu kenapa? Dari tadi Mbak lihat kamu uring-uringan terus. Tahu nih, pasti lagi marahan ya sama cowokmu si anak Ben itu ya. Siapa yang marahan? Kamu tuh cuman bikin aku tambah pusing aja.
Kalian masih ingat nggak? Ada pepatah yang mengatakan, lebih baik kita punya 1000 teman daripada punya 1 musuh. Hidup kita itu nggak akan pernah tenang kalau kita punya musuh. Ya udah, gini. Nanti Mbak coba omongin sama Wahyu supaya masalahnya cepat selesai. Sekalian Mbak mau cek itu latihan bandnya Wahyu sama Mas Najib. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Biasa aja, Bu. Sama aja. Dua-duanya pusing ngurusin anak benuraan itu. Mending aku sama Mas Najib. Pesantren Darussalam bukan milik Bapak Monyang sampean, jadi tolong hargai yang lain. Karena yang lain juga sedang latihan. Lo latihan? Hah? Gue gak salah. Mana? Gue gak pernah denger lagu bagus dari lo. Kalau gue masih mending. Gue latihan tapi lagu gue bagus-bagus. Gak kayak lo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sabarkan diri saya ya Allah. Astagfirullahaladzim, sabar. Udah lah, Jir. Ngaku aja. Lu tuh gak bisa main alat musik kan? Sama kayak teman-teman lu. Lu cocoknya itu main ronggeng monyet. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan sembarangan bicara yo. Aku berusaha untuk sabar menghadapi sampean. Tapi jangan sampai ganggu kesabaran aku. Paham gue? Kenapa? Aku cuma mau mengingatkan jangan sampai ada pertumpahan darah di tempat ini. Lu pikir gue takut ya? Gusti Allah berikan aku kesabaran. Aku tidak mau terjadi pertumpahan darah di tempat ini ya Allah. Jaga omongan sampean ya. Aku berusaha sabar untuk menghadapi sampean. Lu gak berani kan? Karena lu baru sadar kalau lu salah. Aku tidak salah dan aku tidak takut. Tapi aku berusaha sabar dari tadi menghadapi sampean. Tapi kalau sampean terus menantang, mohon maaf. Najib hanya manusia biasa. Hah? Gue berani? Hah? Gue tidak takut akan terjadi pertumpahan darah di tempat ini. Hah? Lu pikir gue takut? Siapa ini? Lu ngapain di sini? Minggir. Dek, minggir, Dek. Aku nggak mau sampai Dek Nada terluka. Astagfirullahaladzim. Dek Nada kenapa bersedih? Aku nggak bisa melihat Dek Nada bersedih. Orang di sini. Ini semua gara-gara lo. Gue kan udah bilang dari awal, kalau gue gak mau ikut campur dalam proyek lo. Gue betul-betul kurang ajar, Wahyu. Gue sama sekali nggak menghargai Dek Nada. Lihat, Dek Nada jadi bersedih. Aku nggak bisa melihat wanita bersedih. Tapi sampean itu betul-betul kelewatan. Sampean nggak punya pikiran. Sampean itu selalu ditolong sama Dek Nada. Dek Nada lihat, lelaki yang selalu Dek Nada bela. Akhirnya seperti ini toh. Sampai kapanpun aku ndak bisa dan aku berjanji siapapun yang berani membuat Dek Nada sedih, aku akan lawan sampai mati. Gue gak takut. Kalian ini apa? Hah? Kalian tarung wae seperti ayam.
yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun